3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari fungsi-fungsi Microsoft Office Excel yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini atau pada video ini kita akan belajar mengenai fungsi VLOOKUP plus left, right, mid plus if untuk implementasinya. Nah, pertama-tama teman-teman silakan buat dulu sheet baru ya. Ini sheet, ini kita pakai VLOOKUP, tulisannya kayak gini ya, VLOOKUP ya. Oke. Nah, sebelum sampai ke VLOOKUP nanti akan ada beberapa studi kasus terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang pertama nanti studi kasusnya adalah mengenai penerbangan ya. Jadi nanti ada hubungannya sama tiketing atau penerbangan. Misalnya ini saya tulis seperti ini. Teman-teman buat studi kasus dulu ya, seperti ini ya. Nah, ini nama booking, ini aja ya. Asal tujuan, misalnya seperti ini dulu, nomor 1, 2, kita bikin 5 dulu aja untuk contoh. Namanya asal aja teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini teman-teman ya. Oke. Sebelum ke VLOOKUP kita akan implementasi dulu nih teman-teman mengenai fungsi dari mid ke dan if dulu ya teman-teman ya. Nanti ada beberapa contoh di sini. Saya wrap text dulu aja. Oke. Nah, pertama misalnya ada kode booking seperti ini. Ya, kita tulis ya. Saya buat dulu misalnya kode booking. Misalnya ada C, teman-teman pasti tahu ya, kalau pernah naik pesawat pasti tahu seperti ini. C, misalnya CGK itu asalnya dari Jakarta ya. JY ini kalau tidak salah Yogyakarta. Kemudian apa lagi ya? PKY gitu ya. PKY ini berarti Langkah Raya. BJM ya, Banjarmasin itu apa ya, saya lupa nih. Ini misalnya aja ya, contoh aja ya teman-teman ya. Banjarmasin misalnya BDG ini misalnya Bandung. SBY ini misalnya Surabaya. BLI misalnya ini Bali. Apa lagi nih? Misalnya seperti ini ya, ini ada kode booking seperti ini. Ini nanti yang menjadi acuan di sini ya teman-teman ya. Cek acuannya. Ini cara menggunakan meet dulu nih teman-teman. Misalnya ada kode booking seperti ini. Misalnya PKY
BDG 23 11 2000. Misalnya seperti itu ya contohnya. Kode buku ini nanti maksudnya adalah PKY ini adalah asal penerbangan kemana, kemudian tujuannya kemana, terus oke kita rubah dulu deh ya. BDG misalnya ada kelasnya ada ekonomi bisnis berarti E, apalagi ya, mau tanggal aja deh ya, misalnya tanggal 24 11 20 bisa seperti itu. Nah jadi kode buku ini maksudnya adalah asal penerbangan, tujuan penerbangan, terus kelasnya, kemudian tanggal keberangkatan, misalnya seperti itu ya contohnya aja. Berarti kan di sini kalau PKY sesuai dengan tabel ini nanti ada Palangkaraya asalnya, jadi nanti di sini adalah muncul Palangkaraya ya. Kemudian tujuannya juga nanti akan muncul di sini karena BDG berarti tujuannya adalah Bandung kayak gitu ya teman-teman ya gitu. Oke. Nah yang pertama untuk mengkombinasikan antara VLOOKUP dan mid right left, di sini kita akan cari dulu untuk detail data asalnya dulu teman-teman. Pertama untuk asal ya, asal berarti karena asalnya itu di depan ada 3 huruf, berarti kita pakai fungsi left. Iya, left kedua kali, terus kita masukkan ini, jumlah karakternya adalah 3, muncul PKY ya teman-teman ya. Kemudian tujuan, nah ini tujuan nih, tujuannya adalah terletak di tengah-tengah, berarti kita pakai mid ya. Oke, mid, klik 2 kali, ini teksnya, titik koma, start number ke 1 2 3 mulai ke 4, jumlah karakternya adalah 3, adalah BDG. Nah itu udah pas ya. Nah di sini sudah kita dapat dengan menggunakan fungsi left, kita sudah dapat PKY dan BDG. Nah di sini nanti kita akan menggunakan VLOOKUP atau gabungan ya, jadi gabungan antara mid left dengan VLOOKUP, sehingga nanti ketika di sini tidak muncul lagi PKY dan BDG, tapi sudah langsung dengan Palangkaraya dan Bandung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, berikutnya setelah kita tadi mengetahui ya asal usul asal dan tujuannya, kita akan mengadopsi dari kode booking yang di sini ya teman-teman ya. Nanti yang di PKY akan Palangkaraya, yang BDG adalah Bandung. Kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP atau yang artinya vertical lookup ya. Jadi nanti datanya akan kita sesuaikan sama daftar kode booking yang ada di sini. Oke, caranya kita akan modifikasi teman-teman di sini ya, di PKY ini. Teman-teman klik 2 kali. Nah kalau awalnya itu left, nah di depan huruf L nya itu akan kita tambahin VLOOKUP ini ya. Nah kayak gini, value nya sudah benar. Nah kayak gini, kemudian kita tekan titik koma di situ ya, ingat ya titik koma ya. Table array, ini ada table array, itu adalah tabel yang di sini. Nah yang di sini teman-teman blok kayak gini ya. Gak habis ya, udah ketemu ya. Nah kemudian kolom indeks yang jadikan rujukan mana, jadi kolom yang kedua, jadi supaya nanti kolomnya PKY yang muncul adalah Palangkaraya, ini yang kedua. Terus titik koma, terus kita kasih di sini adalah false saja. Oke, kita enter dulu ya, kita coba. Nah Palangkaraya ya teman-teman ya, udah muncul ya. Nah cuma di sini yang perlu diperhatikan juga agar nanti bisa diedit, bisa di copy paste ya. Jadi di sini akan kita kunci teman-teman, kunci range table-nya, karena kalau kita copy nanti kita copy ke bawah, maka yang CGK kemudian akan hilang sendiri karena tidak masuk range. Jadi supaya kita kunci range-nya tetap di posisi yang ini aja, di bagian range table array-nya ini kita akan tambahkan tanda dolar. Menambahnya di sini ya, di depan huruf B tanda dolar, kemudian setelah B tanda dolar,
sebelum C tanda dolar, setelah C tanda dolar. Nah, kira-kira kayak gini. Kita tekan enter dulu. Oke, ini sudah ya. Nah, misalnya kita buat di sini nomor booking ya teman-teman ya, nomor booking. Misalnya saya pakai apa ini, BJM ya, BJM ke SBY, misalnya tanggalnya sekarang, kelasnya misalnya B bisnis, tanggal 24/11/20. Oke, gitu. Oke, ini saya copy langsung nih. Nah, tekan otomatis jadi Banjarmasin. Nah, nanti kalau tidak jika tidak menggunakan ini otomatis, nah ini ya, tabelnya itu akan tetap kayak gini, dia posisinya tetap. Tapi kalau kita tidak menggunakan table, misalnya saya hapus nih ya, nggak bisa nih. Oke. Misalnya yang di sini saya hapus nih, saya edit ya. Kalau ini udah bener ya, ini yang posisi sudah benar. Ini misalnya yang salah, ini saya rubah. Saya nggak pakai dolar, tanda dolarnya saya hapus. Oke, teman-teman klik 2 kali di Palangkaraya, pastikan cek yang di bagian merah ya, arsiran yang di merah ya teman-teman ya. Oke, terus ini saya copy ulang ya, ini tetap Banjarmasin. Yang di Palangkaraya saya klik 2 kali, di bagian arahnya masih sama ya. Kemudian di Banjarmasin saya klik 2 kali. Nah, yang di Banjarmasin ininya yang di bagian atas hilang. Nah, karena kenapa? Karena tidak dikunci tadi menggunakan tanda dolar tadi, yang harusnya dikunci pakai tanda dolar supaya ininya tidak lari. Karena semakin kita copy ke bawah, range-nya juga akan mengikuti ke bawah. Nah, gitu. Jadi harus pastikan range table array-nya itu dikunci ya. Ya, nah ini saya kembalikan. Kita kasih lagi ya tanda dolarnya ya, dikembalikan. Oke, kayak gini. Kita copy lagi ke bawah, kita cek lagi di Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin sudah pas kayak gini. Nah, jika teman-teman nanti ingin menambahkan tempat, bagusnya teman-teman lakukan di pertengahan ya, dengan cara melakukan insert di sini. Klik kanan nanti insert, klik kanan nanti baru di insert di sini ya, nanti akan muncul baru di sini. Misalnya saya pakai apa lagi ya, SLO Solo misalnya gitu ya. Oke, kita coba cek dulu di bagian kalau di bagian arahnya ini akan otomatis mengikuti teman-teman, akan terpanjang sendiri ya. Nah, jadi berbeda kalau kita menambahkan SLO-nya di bawah, nanti dia akan tidak mau ikut. Nah, tapi kalau kita tambah di tengah kan nanti akan otomatis ikut langsung tanpa kita merubah rumusnya. Kita cek lagi di bagian atasnya. Oke, juga sama. Nah, misalnya kita tambahkan ya, kita cek nih. Misalnya kita tambahin MKR ya, Makassar gitu ya. Nah, kita coba cek, kita berarahnya. Nah, Makassar tidak mau ikut, jadi misalnya nanti kalau kita pindahin juga nggak mau ya. Nah, gitu, jadi harus kita rubah dulu di sininya, rubahnya menjadi 24. Nah, baru dia ikut ya, di sini masuk ya. Nah, jadi solusinya gimana? Jadi solusinya kalau ingin menambahkan table kode booking berarti taruh di bagian tengahnya ya, gitu ya. Oke, ini saya kembalikan dulu. Oke, nah itu untuk yang Palangkaraya. Nah, kemudian yang Bandung ya. Nah, kalau Bandung sama aja teman-teman caranya, kita tinggal menambahkan VLOOKUP aja di sini. Nah, untuk menambahnya teman-teman selain yang di sini klik 2 kali, juga teman-teman bisa menambahnya di sebelah sini. Nah, mungkin di sini ya lebih enak ya melihatnya ya. Oke, coba saya taruh di sini ya, VLOOKUP tanda kurung. Oke, kemudian di akhir titik koma, saya ambil yang di sini. Oke, titik koma lagi, terus 2 titik koma, false aja. Nah, terus kita kunci pakai dolar, jangan lupa dolar. Oke, jadi deh Bandung. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke,
Nah, itu untuk Bandung ya. Sekarang kita tambahin di sini teman-teman untuk tadi kan ada kelasnya ya. Kelasnya adalah X. Oh, ini kelas. Kelas kayak gini ya, teman-teman ya. Kelas ini nanti menentukan dia kelas apa kayak gitu ya. Ya, kode bookingnya saya rubah deh. Ini kode bookingnya saya rubah. Ini E. Kemudian ini misalnya CTL L LA. Nah, sini saya buat kayak gini ya. Nah, ini maskapai. Misalnya kalau maskapainya itu apa ya bagusnya ya? Maskapai. Enaknya kita taruh nih ya. Maskapai. Misalnya maskapainya itu CTL, itu berarti namanya ini adalah Citylink. GIA nanti Garuda Indonesia. Terus apa lagi ya? Lion Air, LIA ya, LAI. Tidak Lion Air. Itu teman-teman silakan lengkapi sendiri ya, teman-teman ya. Tambahin sendiri boleh ya, harus 3 ini. Nah, ini untuk kelasnya itu adalah ekonomi dan bisnis aja. Nah, karena ekonomi dan bisnis aja saya nggak bikinkan tabel bantuan, tapi kita di sini menggunakan fungsi if ya teman-teman ya. Di fungsi if-nya saya ambil dari kode booking, dari formatnya adalah kan 3 pertama itu adalah asal, kemudian 3 berikutnya adalah tujuan, kemudian 1 angka berikutnya adalah kelas ya. Jadi kelasnya adalah ekonomi dan bisnis. Nah, oke, berarti saya ambil di sini. Ini misalnya kan kelasnya ekonomi dan bisnis ya teman-teman ya. If gitu ya. Nah, saya ambil pakai meet dulu teman-teman, gabungan meet. Teksnya adalah ini. Start di huruf ke 1 2 3 4 5 6 7 6 ke 1. Itu sama dengan ini ya. Maka adalah ekonomi. Nah, ekonomi sip. Oke. Nah, nanti teman-teman silakan bikin tugasnya, silakan bikin yang untuk else yang untuk bisnis ya. Jadi nanti kalau di sini tiba-tiba B, kan di sini kan harusnya kelasnya adalah bisnis ya. Nah, nanti teman-teman bikin yang seperti itu. Kemudian berikutnya lagi masih untuk tugasnya saya tambahin sedikit untuk penggunaan VLOOKUP-nya. Maskapai. Nah, teman-teman untuk maskapai caranya sama seperti yang sebelumnya. Di ini ya, ini sama seperti yang di sini. Bedanya kalau maskapai table range-nya adalah di sini, tapi kalau tadi asal dan tujuan table range-nya adalah di sini ya. Ini tujuannya. Tujuan asal dan tujuan penerbangan. Nah, nanti maskapainya sesuai dengan 3 huruf di belakang kode booking. Jadi nanti kalau baru ada 3 nih punya saya yang saya kasih, nanti teman-teman silahkan tambahin kalau punya ya. Jadi boleh ditambahin, tidak masalah. Itu lebih bagus. Jadi nanti misalnya di sini adalah CTL, berarti nanti yang akan muncul di sini adalah Citylink. Terus itu LAI, berarti nanti adalah Lion Air gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, itu untuk tugas teman-teman untuk VLOOKUP ya. Oke, silakan nanti dikerjakan. Jadi ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan.
Nah, untuk berikutnya materi terakhir nanti akan kita buat lagi kalau ada VLOOKUP, ada juga tuh yang namanya HLOOKUP atau horizontal lookup. Oke, bagaimana kelanjutannya silahkan saksikan di video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.